Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah klinik kesehatan di Kabupaten Cirebon porak-poranda diterjang puting beliung. 9 orang dilaporkan tertimpa atap ambruk. Bertahun-tahun menanti, akhirnya ribuan tenaga honorer di Kabupaten Bandung Barat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Satu mahasiswa Unsil masih jalani perawatan usai tertimpa puing gazebo yang ambruk. Warga Karawang melakukan demo di sebuah rusunawa. Masyarakat resah karena rusunawa tersebut diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkoba dan prostitusi. Puluhan warga menggeruduk rusunawa di Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Senin siang. Kedatangan warga ini bukan tanpa sebab. Mereka resah karena rusunawa tersebut diduga dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba dan prostitusi oleh penghuninya. Masyarakat juga seringkali terganggu dengan adanya pesta miras yang dilakukan para penghuni rusunawa. Sebelumnya 4 warga rusunawa ditangkap polisi karena terlibat kasus peredaran narkoba. Warga menuntut pihak dinas terkait untuk segera bertindak atas kejadian ini karena mengganggu kenyamanan warga. Ya berharapnya ini kan sudah rusun ini fungsi daripada ini kan udah bikin resah ya, bikin nyaman daripada penghuni-penghuninya kan karena ketidaktegasan dari pihak dinas yang terkait ini SOP-nya tidak berjalan gitu. Jadi sehingga sini sih sudah sumber dari segala kejahatan gitu ya. Jadi kita pengen bersih dari itu semua. Minum-minum. Oh gitu ya Bu ya? Sering pakai minum-minum, sering pakai, nggak tahu lah. Saya sering rame di sini gitu. Ibu terganggu dong Bu? Terganggu dong Bu? Ya kalau warga sini kan terganggu, soalnya dia kalau itu kencang-kencang apa. Perempuan pakai segini-segini itu, seksi-seksi. Jam 2, jam 3, saya kan nggak tidur kan satu. Saya kan di situ tuh. Jadi kelihatan dari tangga itu, siapa yang datang, siapa yang ini. Gitu. Kadang kan saya udah tindak lanjut tentang narkoba, mencuri motor. Ya kadang-kadang ada yang pembinaan di sini. Ya kita kan datangnya jam 7.45. Kadang-kadang sampai jam 4 udah pulang. Jadi nggak tahu ada masalah kayak begini. Tuntutannya sekarang mau ditertibkan aja. Kadang-kadang ada pengetatan dari kita. Selektif lah cara penerimaan penghuni rusun. Setelah bertemu dengan massa aksi, pihak pengelola berkomitmen akan mendata warga penghuni rusunawa. Pihak kepolisian, camat, kepala desa, dan pengelola pun melakukan sidak ke kamar rusunawa yang dijadikan tempat pesta narkoba. Agni Yusuf melaporkan dari Karawang. Bagi para pengendara selalu ingat untuk patuhi aturan ya, apalagi operasi Zebra Lodaya 2025 mulai digelar selama 2 pekan. Dengan mengendarai sepeda motor, anggota Polres Cimahi melakukan patroli ke beberapa titik yang menjadi lokasi berkumpulnya para debt collector atau penagih utang. Penyisiran ini dilakukan sebagai tindak lanjut laporan warga yang resah atas aksi para penagih utang tersebut. Sesampainya di lokasi, petugas menangkap para penagih utang dan menyita kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan. Dari laporan warga, aksi para penagih utang ini kerap meresahkan pengguna jalan dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Penertiban para debt collector ini menjadi salah satu bagian dalam operasi Zebra Lodaya 2025 yang digelar di wilayah hukum Polda Jabar termasuk di kota Cimahi. Sebanyak 98 personel gabungan polisi, TNI, Dishub dan Satpol PP setiap harinya akan diterjunkan ke jalan. Para petugas akan melakukan tindakan humanis pada para pelanggar di jalan, terutama bagi yang tidak menggunakan helm, merokok sambil berkendara, melawan arus hingga penggunaan knalpot brong atau tidak standar.
bahwa tujuan dari sasaran ini adalah pertama untuk mengurangi atau meningkatkan kedisiplinan daripada masyarakat. Tentunya dengan meningkatkan disiplin masyarakat akan mengurangi jumlah pelanggaran. Dengan berkurangnya jumlah pelanggaran tentunya akan berkurang juga dengan jumlah kecelakaan. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan tujuannya, yaitu bisa mengurangi fatalitas kecelakaan yang terjadi di beberapa waktu kebelakang. Personil Polri, khususnya untuk Polres Cimahi, agar tidak arogan, itu dalam hal pelaksanaan kegiatan seluruh pelayanan. Apalagi sekarang adalah juga salah satu gelar yang bersifat kemanusiaan. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting aman aja. Banyak sih yang nggak pada mau pakai helm, apalagi yang anak sekolah. Nggak mau pakai helm, nggak tahu. Ada yang alasannya rambut basah, dia seharusnya tetap pakai helm. Tertib Pak ya? Iya, di aplikasi juga kan ada. Operasi Patuh Lodaya ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan dalam persiapan sekaligus menyambut Natal dan Tahun Baru. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Tak hanya menggelar operasi zebra secara serentak, Polres Sukabumi juga melakukan pemusnahan ribuan knalpot brong hasil sitaan. Meski memiliki surat lengkap, kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini disita karena mengganggu kenyamanan warga. Pasalnya, pemilik kendaraan memasang knalpot brong atau knalpot modifikasi dengan suara yang sangat nyaring. Knalpot bising yang dimusnahkan ini adalah hasil penindakan yang dilakukan sejak 28 Oktober hingga 16 November 2025. Penindakan terhadap penggunaan knalpot brong akan terus dilanjutkan selama operasi Zebra Lodaya berlangsung. Telah melaksanakan penindakan terhadap knalpot brong yang pada hari ini totalnya sudah mencapai 1.538, yang pada kesempatan hari ini juga akan dimusnahkan barang bukti tersebut. Penindakan ini didasari oleh laporan dari masyarakat yang tidak henti-hentinya setiap hari menghubungi layanan 110 Polres Sukabumi Kota maupun via media sosial yang ada yang dimiliki oleh Satlantas maupun Polres Sukabumi Kota yang mengadukan bahwa ketidaknyamanan masyarakat terhadap knalpot brong. Ambruknya gazebo di kampus Unsil mengakibatkan 18 mahasiswa tertimpa dan alami luka. Sempat dibawa ke rumah sakit, kini tertinggal satu mahasiswa yang masih menjalani perawatan medis. Tragedi ambruknya gazebo di kampus Unsil pada Minggu siang menyebabkan belasan mahasiswa yang sedang beraktivitas tertimpa puing-puing dan terluka. Dari 18 mahasiswa yang terkena puing ambruknya gazebo, beberapa mahasiswa dirawat di klinik universitas, rumah sakit TMC, dan RSUD Dr. Soekarjo. Sebanyak 17 korban telah diizinkan pulang karena hanya mengalami luka ringan, namun satu mahasiswa masih menjalani perawatan secara intensif di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Menurut dokter, korban mendapat hantaman benda yang cukup keras sehingga mengakibatkan luka yang cukup serius. Kalau misalkan untuk secara keadaan umumnya kondisinya stabil sebenarnya, cuman memang di daerah wajah itu ada beberapa patahan di rahangnya, rahang atas dan juga rahang bawahnya. Gitu. Jadi ada tulang yang patah gitu ya, tulang rahang atas, tulang rahang bawahnya juga ikut patah. Dan kondisi sekarang sebenarnya udah mulai bagus, tapi untuk kedepannya ini memang harus dilakukan tindakan. Kemungkinannya harus ada tindakan untuk mengembalikan si patahan tulang itu. Sementara itu, pihak kampus Unsil menyatakan siap menanggung seluruh biaya perawatan mahasiswanya hingga sembuh. Tanggung oleh universitas, ya, dari kemarin juga dari TMC, kemudian dari yang Dr. Soekarjo juga sama sudah didelegasikan semua yang kebutuhan mahasiswa yang kena peruntukan. Ini semua ditanggung oleh lembaga.
Sebelumnya, gazebo berukuran 5 x 6 meter ambruk saat digunakan oleh mahasiswa FKIP untuk berlatih drama menjelang ujian akhir semester. Kini kasus ambruknya gazebo Unsil telah ditangani pihak Polres Tasikmalaya Kota. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.